Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kemudian apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadratus Syekh Bashim Asy'ari al-muallif fi hadzal kitab wa tahqiqi fi hadzal kitab huwaidimil ilmi fi tabwirang gus som hadik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang megang kitabnya di halaman 11. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di baris yang ke tengah. Setelah man adallah yusika ayyakhudahu. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, janganlah mencaci maki siapa kalian, janganlah di antara kalian mencaci maki ashabi, sahabat-sahabatku, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat yang lain, baik sahabat senior ataupun sahabat junior. Faman sabba, barang siapa yang mencaci, hum ashabi, sahabat-sahabatku, falaihi, maka untuknya laknatullahi, laknatnya Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi, dan para manusia, ajmaina, hale seluruhnya. Misalnya nggak suka dengan Sayyidina Abu Bakar, terlebih ikut andil mengomentari peristiwa Sayyidina Ali dan Sayyidatu Aisyah, Pak Asia Aisyah, terkenal dengan perang Jamal. Itu karena ada oknum orang ketiga, provokatornya. Kita sebagai seorang umat Rasulullah SAW tidak dianjurkan untuk ikut komentar, karena itu murni provokasi dari oknum-oknum selainnya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah sesuatu perilakunya itu ganjaran atau efek dari kita menghina atau mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini dalam tataran kaidah atau akidah. Ketika tataran ulumul hadis tidak berlaku, karena memang harus diverifikasi siapa yang paling sahabat paling dobit, sahabat yang paling menjaga perilakunya. Itu dalam disiplin. Tapi dalam akidah kita la tasubbu ashabi. Nanti ada mencaci maki, tapi jangan terlalu dalam, nanti kena terus kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Sama, jangan mencaci maki para sahabat. Fa innahu yaji'u qaumun min akhiriz zamani, karena para sahabat nanti akan datang sebagai suatu kaum di akhir zaman. Fa innahu yaji'u qaumun, karena nanti akan datang satu kaum di akhir zaman, yasubbuna ashabi, dia mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi. Kita kenal dengan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu sangat kacau ketika menyampaikan atau mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman laknatullah alaih. Wah, itu kurang ajar betul. Kenapa? Karena dia berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali. Jadi sesuatu yang berlebihan sekalipun itu cinta, itu tidak boleh. Kalian yang cinta sama lawan jenisnya jangan terlalu cinta, biasa-biasa aja. Bahaya. Suami istri juga gitu, jangan cinta-cinta banget, biasa aja.
Karena nanti cinta yang berlebihan itu pasti akan menghadirkan perilaku yang berlebihan. Ingat ya, patokannya kalau berlebihan pasti segala apapun yang dikerjakan ikut berlebihan. Nah, ini agak serem. Fala tusallu alaihim. Maka sama orang-orang, nah ini boleh baru dibikin banner. Kalau kemarin kan kita 2019 dibikin bannernya apa? Yang memilih A haram disolatin jika meninggal. Wah itu kacau. Padahal itu dalam pikiran siasah, dalam sudut pandang politik. Kalau dalam sudut pandang akidah, yang tidak wajib kita solatin adalah orang yang mencaci maki para sahabat Nabi. Fala tusallu alaihim, jangan disolatin. Jadi jangan-jangan itu yang masang banner itu pasti yang ngaku NU dan pasti dia nggak hatam Risalah Ahlussunnah. Karena memahami itu semuanya dipukul rata. Program atau agenda politik disamakan dengan agenda akidah, beda banget itu. Wala tusallu ma'ahum, dan jangan sholat bersama mereka. Artinya enggak jamaah. Sholatnya mereka tuh berbeda. Wala tunakihuhum, dan jangan punya hubungan besan sama mereka. Jadi yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah tiba-tiba besannya orang Syiah. Wah itu dia nabrak aturan prosedural yang dibuat oleh Hadratus Syekh Basyir Masyhad. Emang udah habis apa IPPNU sampai anak Ibnu nikahin Syiah? Emang udah habis apa anak Ibnu sampai anak IPPNU dilamar orang Syiah? Fala tunakihuhum wala tujalisuhum, dan jangan duduk bersama mereka. Ingat ya, ini duduknya dalam akidah, dalam syariah fil ibadah. Tapi kalau dalam diskusi internasional boleh duduk. Jadi jangan dipahami pendapat Mbah Hasim ini seluruh elemen. Wa in maridu fala ta'uduhum, dan seandainya mereka sakit jangan dijenguk. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fadribu, barang siapa yang mencaci maki para sahabat fadribu. Ingat ya, man sabba ashabi laisa man sabba habib. Ingat ya, man sabba ashabi. Ini enggak dengan tataran ada yang ngaku sebagai habib terus digebukin, viral di YouTube, mukulin anak kecil lagi. Padahal kaidahnya man sabba as fadribu, baru dipukul. Yang caci maki sahabatku tuh pukul. Kemudian dinarasikan ajaran Nabi yang hadis-hadis seperti ini itu adalah ajaran kekerasan. Padahal dia nggak tahu caci maki itu bentuk kekerasan. Maka kita mukul itu adalah refleks atau reaksi dari kekerasan. Jadi caci maki itu kekerasan. Nah, walaupun fadribu di sini ya jangan secara prosedural, karena kita di sini negeri atau negara undang-undang. Kalau ada bekasnya ya kena pasalnya. Waqad a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi maklumat, anna subbahum wa adahum yu'dihi, bahwasanya mencaci para sahabat dan menyakiti para sahabat itu sama saja menyakiti aku, menyakiti Nabi. Wa adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku haramun haram. Ini dipelintir kata-kata ini. Membenci atau menyakiti Habib atau keturunan Rasul itu haram. Padahal redaksinya apa? Ashabi. Itu terluar dari konflik-konflik perdebatan nasab lah. Ini kita disiplinnya. Bahwa redaksi di Nabi Muhammad fa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam haram itu an-nasubba ashabi, mencaci maki para sahabat. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, la tu'dzuni, jangan menyakiti mereka, jangan menyakiti aku, fi ashabi, ketika mengomentari sahabatku. Wa man adzahum faqad adzani, barang siapa yang menyakiti mereka maka sungguh menyakitiku. Wa qala la tu'dzuni fi Aisyah, sebagaimana kalian jangan menyakiti Aisyah.
Jadi yang komentari Aisyah itu yang salah Aisyah, perempuan lagian sih pengen banget jadi pimpinan. Udah tahu sabda Nabi yang lain menyatakan mayoritas kalau pemimpin itu perempuan itu khawatirnya cepat rusak atau bahkan menghadirkan kerusakan. Kenapa? Karena secara psikologis perempuan tuh lebih kepada perasaan. Ketika menghukumi sesuatu jangan kasihan. Jarang sekali hakim itu perempuan. Rata-rata laki-laki. Tapi masalahnya juga sama. Jarang juga dokter kandungan itu perempuan. Rata-rata laki-laki. Padahal itu tugasnya perempuan. Tapi tadi karena perempuan gak tegaan ngelihat ibu-ibu jerit, apalagi ibu-ibu sudah agak berumur terus lahiran. Wah, itu yang kuat nahan itu ya dokter laki-laki. Tapi syukur-syukur ya di dokter perempuan. Jangan komentari konflik antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Itu sama aja la tu'duni fi Aisyah, sama aja nyakitin Rasul. Udah itu dua-duanya orang soleh. Karena ada oknum saja di dalamnya sehingga lahirlah perang Siffin itu atau perang Jamal. Wa qala fi Fatimah, juga terhadap Fatimah. Akhirnya hadis misalnya laukanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat yadaha. Hadis ini dianggap oleh orang-orang zindik, artinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwasanya Nabi saja itu mau nyiksa anaknya. Padahal nggak gitu. Nabi itu ketika baca hadis, menyampaikan hadis itu bahwasanya semua tuh ada kesetaraan dalam hukum. Sekalipun anaknya Rasul, kalau salah ya dihukum. Tapi mungkin nggak kira-kira Rasulullah tuh motong tangannya Aisyah? Makanya ada kalimat laukanat Fatimah tuh. Seandainya itu nggak mungkin terjadi. Sebagaimana walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, apa reaksi dari Nabi Yusuf? Hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh Zulaikha sudah ingin betul berhubungan sama Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga sama. Tapi laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya, kalau bahasa ini, seandainya aku nggak nabi, mungkin aku menerima tawaran Zulaikha. Maka kadang-kadang tuh panggilan itu membuat kita tidak jadi maksiat. Misalnya kiai, wah saya kan dipanggil kiai, masa iya bawa kabur bini orang. Jadi yang bikin dia nggak bikin kabur bini orang bukan karena iman kepada Allah, karena dipanggil. Jadi jangan-jangan kita nggak maksiat itu bukan memang karena takut kepada Allah, bukan karena taat kepada Allah, bukan karena takwa kepada Allah. Jangan-jangan karena terbebani moral dalam segi panggilan. Iya, masa gue dipanggil Pak Haji nyusahin orang, masa gue dipanggil Pak Haji. Akhirnya barokahnya dipanggil dengan kata-kata yang baik, akhirnya tidak jadi maksiat. Radhiyallahu anha bid'atun minni, karena Fatimah itu ya bid'atun minni, keturunan Nabi. Yu'dini ma adahu wa minhum, kemarin Rafidi, sekarang wa minhum, dan sebagian dari mereka, ini perusak ini. Ibahiyun, madhab ibahiyun. Ibahiyun itu gini, semuanya boleh pokoknya. Madhab seluruhnya boleh sekalipun maksiat. Itu madhab. Biasanya ini yang mahasiswa baru masuk kelas filsafat. Ini biasanya Usuluddin ya. Itu biasanya tuh madhabnya madhab ibahiyun. Sholat enggak, cuman ingat. Udah sholat belum? Udah. Kapan sholatnya? Kan sholat itu kan cuman ingat Allah. Saya udah ingat kok. Nah itu madhab ibahiyun lah. Rusak itu. Nanti kalau belajar agama, jangan belajar agama sama dia, rusak. Ini Basim sudah, data di zaman Basim udah ada mazhab ibahiyun. Kalau bahasa kerennya permisivisme. Nah, itu mazhab yang dalam segala apapun membolehkan. Innal abda, bahwasanya sesungguhnya seorang hamba, idza balagha ghayatal mahabbati, ketika dia sudah sampai ke puncaknya mahabbah,
wasofa qalbuhu, dan bersih hatinya, minal ghaflati, dari lalai, waqtarul imana alal kufri wal kufrani, maka dia boleh milih antara kafir sama kekafiran. Jadi kata mazhab Ibahiyun, cukup hatinya bersih. Nah ini biasanya yang langsung belajar tasawuf tapi nggak belajar syariat. Jadi mazhab Ibahiyun dia, saya itu udah nggak belajar fikih, udah nggak belajar syariat, saya sudah lewat pelajaran itu, udah nggak belajar itu lagi. Itu indikasi Ibahiyun, itu indikasi yang merasa balagha ghayatal mahabbah wa safa qalbuhu minal ghaflah, karena dia merasa hatinya qalbunya udah ilallah, kemudian sudah merasa cintanya kepada Allah sudah cukup, maka waqtarul imana alal kufri wal kufrani, maka dia boleh milih imannya kafir atau kekufuran. Jadi kufran itu kekufuran. Kadang-kadang kita juga masuk mazhab Ibahiyun itu, karena maknanya kufran itu ya, kufran itu ismul mubalaghah dari kata kufrun. Kalau kufur sekedar kafir, jelas murtadnya, jelas kafirnya. Kalau kufron itu semi-semi, misalnya khawatir besok nggak bisa makan, nggak bisa ngerokok, itu udah kufron, esensi kekufuran. Ternyata kita semi-semi juga mazhab Ibahiyun ternyata. Kalau khawatir besok nggak bisa ngerokok, khawatir besok nggak dapat jajan, khawatir besok yang nggak bisa makan. Apa kata mazhab Ibahiyun ini? Saqata anhu al-amru wan nahyu, maka gugur kewajiban dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi zina ya zina, mabok-mabok. Yang penting kata dia, yang penting hati gue bersih. Ada kan orang gitu tuh, gue sebel banget sama orang masjid, sholat doang, tapi hatinya masih busuk ya, masih ngomongin orang, masih gibah ya. Padahal kalau yang orang masjid tahu ilmu gibah, wah itu gibah terus. Karena la ghibata li fasikin, tidak ada gibah bagi orang fasik. Jadi kalau mau gibah itu standar yang diomongin fasik dulu. La ghibata li fasikin, nggak ada gibah. Nah, itu ada pasalnya, faslun fi subbiz zalim sidqan, pasal boleh caci maki orang zalim, itu ada pasalnya. Dengan syarat tadi apa? Yang diomongin fasik atau zalim. Bahkan ngomongin, misalnya ada, kita tahu teman kita dizolimi, terus kita jelek-jelekin orang yang zolimin dia, itu kata ulama tuh itu boleh. Kenapa? Li syifai ghaidil mazlum, karena itu menghibur orang yang dizolimin. Wa in kana zulmuhu li fiskin, karena dengan syarat kezaliman dia itu masuk standar kefasikan. Contoh, ranah privat, misalnya utang piutang, pinjam peminjam, itu ranah privat. Ketika jadi konsumsi publik, maka orang yang mengumbar menjadi konsumsi publik ini itu terkena dosa jariah. Contoh secara prosedur di bank, berani nggak bank buka data kita yang ngutang-ngutang? Berani nggak? Wah, karena delik dia bisa dituntut, bank tuh bisa tutup. Nah apa? Nah itu masalahnya, kita sering masuk ranah privat. Contoh lagi, kalau problemnya publik, misalnya itu gua disebarin, itu jangan sampai media itu, dia tuh ngutang nggak bayar-bayar, itu kan ranah privat. Akhirnya beritanya nyebar muter-muter sampai kemana-mana. Nah itu yang pertama kali nyebar tuh kena dosa jariah tuh, karena ngambil ranah privasi orang. Bisa nggak dilaporin? Bisa, ada undang-undang, ada pasalnya, pencemaran nama baik. Wong bank aja bisa dituntut, apalagi. Jadi kan teman-teman, yang ranah privasi Anda diganggu oleh teman yang lain, laporin aja. Ya itu kalau berani. Nah kemudian ada lagi yang problem publik. Misal punya travel umroh, jamaahnya 2000 yang daftar, udah diatur nih berangkatnya. Kemudian ternyata duitnya itu diinvestasikan ke investasi yang nggak jelas. Ternyata investasi itu zong. Nah orang travel ini wajib diomongin. Kenapa? Karena problem dia publik, sehingga ngomongin dia sepuasnya, nyaci maki sepuasnya itu
diperbolehkan. Coba misalnya yang tadinya insya Allah saya minggu depan berangkat umroh, tiba-tiba batal, udah selamatan lagi. Wah itu gimana malunya dia, sudah malu sakit hati, terus tiba-tiba kita datang ngomongin dia, seneng gak dia? Ada ulama keren betul tuh, boleh ngomong orang zolim dengan syarat tadi. Kenapa boleh ngomongin dia? Li syifai goizil mazlum, untuk menghibur perasaan orang ini. Tapi mungkin ini pendapat nggak masyhur, mungkin bertentangan, bahkan dianggap nggak benar saya. Tapi kalau dia nganggap saya nggak benar, saya kasih kitabnya. Saya marojenya. Kalau di sini kan bukan basul masalah, jadi nggak perlu nunjukin maroje kan. Nanti kalau ngajakin basul masalah tak tunjukkan marojenya. Karena pasti nggak terima. Masa ngajarin nggak benar? Lu yang nggak benar. Ini reaksi karena ketidakbenaran lu, ya nggak? Coba dia nggak begitu kan kita nggak ngomongin. Nah itu masalah kita sering masuk ke ranah privasi, tapi kita takut ngomongin ranah publik. Ranah publik orang itu harus disebarkan supaya orang nggak tertipu lagi oleh dia. Nah itu mazhab Ibahyun itu tuh dia, gampangin urusan ya orang. Saqata anhu al-amru wala yudkhiluhu Allahu an-nara birtikabil kabairi, dan Allah tidak akan memasukkan hamba itu ke neraka karena dosa besar. Enggak mungkin masuk neraka. Sekarang ini karena sering nonton Gus Baha, nih Gus Baha ada positif ada negatifnya. Negatifnya itu ketika dipahami oleh orang-orang awam yang dia belum belajar fikih, belum belajar syariah, belum belajar usul fikih, belum belajar dan sebagainya, sehingga gampangin. Akhirnya segala pendapat Gus Baha dipakai untuk keinginannya. Misalnya ada pezina, terus Gus Baha belain zina, itu urusan Allah. Akhirnya zina ini merasa terbela, nulis status. Tapi kenapa nulis status yang itu doang? Pendapat yang lain gak dibahas. Nah, itu ada ya plus minus lah. Jadi orang yang ngikutin akhirnya jadi semi-semi mazhab Ibahyun itu, gampangin. Yang penting kan hatinya. Ke masjid doang sujud nunggang pakuan masih ragenah, mendingan aku nggak sholat tapi banyak itu mazhab Ibahyun itu pervisimisme. Wabatuhum yaqul, nah ini lebih parah lagi, innahu taskutu anhul ibadatu az-zahiratu, ibadah zahir gugur ya, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak bayar zakat. Saya punya teman model gitu. Sekarang saya lagi bersihin hati, Bang. Yang penting saya dekat Allah. Sholatnya gimana, Bang? Ya sholatnya ingat aja. Saya mau kasih kitab, dia nggak bisa baca kitab. Dijelasin ya karena sudah terhalu dengan pikirannya. Pikirannya gini, karena dia meneliti sendiri, merasa benar sendiri, ya udah ibadah sendiri, ya kayak masuk neraka sendiri juga dia. Watakunu ibadatuhu at-tafakkura, ibadahnya mikir. Nah ini sebenarnya kritik untuk maling kober. Jangan mikir tok ibadahnya enggak. Makanya keren tadi Mazen itu ngasih kritik ke teman-teman yang pikirannya haluisme. Bilang Imam Ghazali mundur Islam lah, bilang Wali Songo Syiah. Itu bagus itu. Nah dia keluar, watakunu ibadatuhu at-tafakkura, kerjaannya mikir terus ibadahnya. Walaupun memang itu anjuran dalam Islam, tapi itu bedanya intelektual sama ustadz sama kiai sama ulama. Kalau ulama, ustadz, kiai itu punya beban moral ketika menyampaikan ilmunya. Tapi kalau intelektual dia nggak merasa berdosa, sampein aja setelah itu. Ya ini saksi-saksinya para intelektual ngomongnya keren masalah sholat, setelah itu nggak sholat terus minum-minum. Yaitu bedanya kiai dengan intelektual. Kalau kiai itu ketika menyampaikan dia punya beban moral. Bisa jadi kiai yang suka mau izoh itu setelah pulang itu istighfarnya bisa 2000 kali, juta kali. Saking merasa kayaknya tadi saya salah, kayaknya tadi saya merasa benar, kayaknya tadi saya sombong deh. Istighfar. Intelektual mana ada? Memang kata Pak Hasim Muzadi, bedanya intelektual dengan kiai itu, intelektual itu mempersulit yang mudah, kiai mempermudah yang sulit. Kayaknya kalau dengerin bahasa intelektual kan puyeng.
Sampai yang kuliah tuh ngeliatin dosen puyeng kan, bahasnya intelektual tuh. Pas dijelasin sama kiainya, oh begitu doang ya. Kiai itu ciri-ciri kiai yang mantap. Tapi kalian mudah-mudahan kiai yang intelektual. Jangan ya. Watasinal akhlakil batinah. Yang penting akhlak, yang penting hatinya bagus. Udah cukup lah. Enggak sholat enggak. Aduh kacau. Andi bantah. Qala as-Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya. Sayyid Muhammad menjelaskan dalam Syarah Ihya wa hada kufrun wa zindiqatun wa dalalatun. Itu pendapat, itu statement kekufuran dan kezindikan. Wa dalalatun dan sesat walakin al-ibahiyuna maujuduna min qadimiz zamani. Kan tetapi mazhab ibahiyun memang sudah ada dari zaman dulu. Juhalun dalalun laisa lahum ra'sun. Memang dia enggak punya, kalau bahasa laisa lahum ra'sun. Laisa tidak ada lahum bagi ibahiyun ra'sun kepala. Ya'lamul ilma. Yang di kepalanya itu punya ilmu asyari, ilmu syar'i, ilmu syariah. Kama yang bagi sebagaimana yang dianjurkan. Sehingga ini sebenarnya ngaji seperti ini ya itu untuk memfilter supaya kita nggak terlalu ibahi. Seperti itu. Jadi teman-teman yang punya komunitas diskusi berpikir itu bagus, tapi coba realisasikan. Realisasikan itu artinya pikiran itu kita mikirin bangsa. Bangsa dipikirin terus. Apa perbuatanmu untuk bangsa? Mikir situ. Habis ngomongin isim, ngomongin fiil. Jangan isim terus diomongin. Fiilnya kapan? Makanya setelah udah ngomongin isim, udah ngomongin fiil, sempurnanya di huruf. Makanya al-kalam itu sah ketika isim fiil huruf ada baru jadi al-kalamu huwal lafzu al-mufidu bil wad'i. Jadi segitu hebatnya falsafah al-kalam dalam al-jurumiyah. Jadi kalau punya ide gagasan harus ada perbuatan. Tapi ide gagasan dan perbuatan itu juga tidak sempurna jika tidak ada huruf. Huruf itu jaringan. Jaringan itu donatur. Lah ini Ibnu kalau nggak ada Bang Faisal nggak jalan, ini hurufnya. Misalnya saya isimnya, bergeraknya fiilnya. Teman-teman yang sebelum acara tuh bergerak, nyapuin rapi-rapi. Ini pujian buat khodim lah, khodim Ibnu IPPNU supaya ada senangnya masa makdumnya terus. Itu ada ungkapan di ulama gini, taqarrubul khadim ilallahi fi khidmati. Ini jadi ditata niatnya. Tadi yang kerutu niatnya yang tatanya ya berkhidmah kepada Allah, bukan kefitnah berkhidmah kepada ketua Ibnu. Nanti enggak ada kerennya. Taqarrubul khadimi ilallahi fi khidmatihi khairun min tifail makhdumi. Bahwasanya berdekatnya seorang khadim kepada Allah sebab khidmahnya itu lebih keren, khairun min intifail makhdumi, ketimbang ngambil manfaat dari orang yang dikhidmahi. Li'annal khadima badilun mutafaddilun, karena seorang khadim itu badilun itu berjuang lah, capek, selesai sebelum acara capek, sesudah acara capek. Yang dikhidmahi al-makhdumnya, wal makhdumu mutafaddalun alaih. Sedangkan orang yang dikhidmahi memang dia sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang khadim mencari berkah, mencari keutamaan. Kalau orang yang dikhidmahi, misalnya ada khadimnya Pak Kiai, ya itu akhirnya Pak Kiainya sudah makhdum alaih. Nah, khadimnya ini masih khadim pelayan besar lah. Kita kecilkan khwaidim di tazkir, pelayan kecil. Jadi hanya sebatas membantu. Nah itu mudah-mudahan yang repot. Makanya saya punya kegiatan malam Rebo itu saya yang khadimnya. Sebelum acara kadang ibu sama istri bantuin. Selesai acara main pulang-pulang aja tuh gelasnya nggak dicuci. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya itu ada saran nanti diberi aja supaya selesai sebelum acara diberesin. Tapi nanti saya nggak jadi khadim, makhdum terus. Ya supaya jadi ada khadim dan makhdumnya. Kalau di sini makhdum karena nggak ikut repot nyapu. Tapi di rumah harus jadi khadim. Paling kagak ya nyuci gelas bekas kopi.
Itu mudah-mudahan dianggap sebagai khadim. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau bila ada salah-salah kata-kata, penggunaan kosakata yang tidak pas, ada menyakiti hati yang mendengar, mudah-mudahan saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin wa khairu Indonesia wa Indonesiin wa khairu nahdlatul ulama wa nahdiyin.